Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran praktikum algoritma dan pemrograman 1 dalam materi array di bahasa C. Pengenalan array. Apa sih sebetulnya array gitu ya? Nah, berangkat dari pertanyaan itu, kita harus melihat dulu bahwa apa yang sudah kita pelajari tentang variabel itu hanya bisa menyimpan sebuah nilai. Ia tidak dapat menyimpan beberapa buah nilai yang tipenya sejenis. Misal, ketika kita membutuhkan variabel untuk mengolah sekumpulan data yang tipenya sama, misalkan kita punya nilai hasil ujian 100 orang mahasiswa yang tipenya adalah integer begitu ya. Nah, kemudian juga misal kita membutuhkan eh, pengolahan data untuk harga barang di pasar swalayan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus mempunyai 100 variabel untuk menyimpan hasil ujian 100 orang mahasiswa tersebut? Nah, kebayangkan begitu sangat tidak efektifnya kalau kita harus membuat variabelnya satu persatu dan kita harus mengolah 100 variabel itu. Sehingga jawabannya adalah tidak. Kita punya solusi selain membuat variabel sebanyak 100, tapi kita cukup mempergunakan yang namanya array. Jadi, array ini adalah kumpulan data yang tipenya sama. Jadi, syarat array di sini tipe datanya harus sama ya. Jadi, kalau misalkan kita punya beberapa variabel, tipe datanya yang satu integer, yang satu string, itu tidak bisa kita memasukkannya ke dalam array. Jadi, harus sama tipe datanya. Nah, bagaimana sih secara gambaran umum array ini bisa kita bayangkan mirip gitu dengan tabel yang dapat diakses dengan indeksnya. Indeks ini seperti alamat begitu. Nah, array ini penting untuk penyimpanan data. Jika tidak ada array, bayangkan saja tadi ya, seperti kita membutuhkan 100 tempat untuk menyimpan 100 nilai. Ini pengaksesannya akan sangat rumit. Nah, untuk gambaran array, dalam logika pemikiran manusia, kita bisa menganalogikan array itu dengan kamar asrama di dalam lorong, di mana setiap kamar asrama itu memiliki nomor kamar untuk mengakses kamar yang dituju. Ini contohnya lorong asrama, begitu ya, ada kamar-kamarnya, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, si nomor ini kan alamatnya, itu adalah indeksnya. Nah, asumsikan setiap kamar asrama memiliki kotak yang hanya dapat diisi oleh bilangan bulat integer. Array juga begitu kan, tipenya harus sama. Nah, kalau kita bayangkan ini di lorong asrama ini, setiap kamarnya hanya bisa diisi oleh bilangan bulat yang tipe datanya tentu saja integer. Sehingga tidak bisa begitu kalau ada satu data yang misalkan tipenya char masuk ke dalam kamar di asrama ini. Selain itu, array juga hanya bisa diisi sesuai dengan kapasitasnya. Jika indeks atau alamat tadi yang diakses lebih dari yang ada, yang sudah kita definisikan sebelumnya, maka akan terjadi kesalahan atau error pada program, karena itu artinya kita mengakses kamar yang belum dialokasikan. Ini contoh teman-teman untuk array. Nah, array ini nama lainnya adalah larik ya. Jadi jangan bingung kalau ada yang mengistilahkan array. Nah, di bahasa Indonesia kan padanannya adalah larik. Nah, di sini larik atau array-nya bernama A dengan 8 buah elemen. Nah, kalau kita membayangkan secara logik, maka ini adalah kumpulan kotak yang terurutnya. Di sebelah kiri ini ya, kita bayangkan sebuah tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kadang ada yang menggambarkannya secara vertikal seperti ini, kadang juga ada yang menggambarkannya secara horizontal. Itu tidak masalah ya, itu maksudnya sama. Nah, di sini tadi indeksnya 1, 2, 3 itu ibaratnya lah kalau kita di dalam komplek itu ada nomor rumahnya begitu ya. Nah, bagaimana sih nanti kita kalau mau mengakses gitu? Untuk mengaksesnya kita bisa sebutkan dulu yang pertama kalau di dalam bahasa sih nama array-nya, misalkan di sini A, kemudian kita bisa
sebutkan di sini adalah indeksnya di dalam kurung siku gitu ya, kurung yang kotak 1, A1, A2, A3, dan seterusnya. Nah, angka di dalam tanda kurung siku menyatakan indeks dari array tersebut. Oke, setiap elemen dari larik atau array menyimpan sebuah nilai. Karena seluruh elemen larik itu harus bertipe sama, maka nilai yang disimpan oleh setiap elemen juga harus tipenya sama. Berikut adalah contoh ilustrasi memperlihatkan larik A ya, yang setiap elemennya misalkan tadi kan integer, kita isi dengan tinggi badan dalam sentimeter 8 orang siswa atau mahasiswa. Nah, di sini di tinggi siswa pertama itu adalah 158, maka kalau kita memerlukan mengakses, kita cukup melakukan pemanggilan atau melakukan pengolahannya itu dengan menggunakan namanya, nama array-nya dan lokasinya atau indeksnya, berarti A1. Tinggi siswa kedua 157 itu disimpan di A2 dan demikian seterusnya. Berarti kalau kita mau mengambil yang terakhir atau kita mau mengisi 163 di mana kita bisa lakukan atau kita bisa tuliskan alamatnya adalah A8. Nah, untuk translasi array dalam bahasa C, ini kita membuatnya seperti ini ya. Yang pertama adalah kita bisa menginisialisasi atau membuat array kosong dengan tipe data tertentu. Misalkan di sini adalah tipe datanya integer dengan panjang 10. Apa itu panjang? Panjang itu adalah maksimum elemen ya. Jadi kalau kita punya nama punya array dengan kita beri di awal itu 10, artinya array tersebut akan punya 10 elemen. Misal dibuat dari indeks ke-1, maka akan punya lokasi di indeks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, selain itu, kita juga bisa membuat array ini, kalau tadi hanya dideklarasikan, hanya kita state saja bahwa nanti kita akan menggunakan array. Jadi kita sebutin dulu namanya gitu ya. Yang mana array-nya itu tipenya adalah integer, nama array-nya apa, dan panjang maksimumnya atau jumlah maksimum elemennya adalah 10. Kita juga bisa langsung membuat array ini dengan isinya langsung. Seperti apa isinya langsung? Berarti misal integer, nama array 3, artinya ini elemennya cuma ada 3. Kita lakukan pengisian langsung sama dengan kurung kurawal. Nah, ini letak kita untuk mengisi nilainya, mengisi elemennya. 0, 3, 2. Nanti secara otomatis 0 ini akan disimpan di indeks yang pertama, dan seterusnya ya sampai yang terakhir berurutan. Tapi di sini catatannya teman-teman, untuk indeks array di bahasa C dimulainya itu dari 0. Artinya kalau kita punya array seperti ini yang elemen maksimumnya adalah 3, 0 ini akan ditempatkan di indeks ke-0, 3 akan ditempatkan di indeks ke-1, dan 2 akan ditempatkan di indeks ke-2. Begini ya gambarannya, seperti tadi sudah disampaikan. Tipe data, nama array-nya bebas, tapi dia tetap walaupun bebas punya ketentuan tidak boleh diawali dengan, seperti nama variabel, tidak boleh diawali dengan angka dan tidak boleh ada spasi. Kemudian panjang maksimum elemen array-nya, dan jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kalau kita sudah melakukan statement seperti ini, maka secara otomatis akan dibuatkan seperti tabel array kosong seperti ini ya. Nah, kalau kita langsung seperti yang tadi, langsung mendeklarasi kemudian mengisikan nilai array-nya, maka dia selain membuat tabelnya, dia juga langsung melakukan pengisian dengan isi yang tadi sudah distatementkan menggunakan hardcode 0, 3, dan 2. Oke, kita akan coba mengisi dan mencetak array di dalam bahasa C. Tadi ya kita seperti biasa include dulu studio.h, kemudian buat void main-nya. Ini kurung kurawalnya ketutup ya di bawah.
Itu ada kurung kurawal 1 penutup void main-nya. Kemudian integer nilai, ini adalah membuat array kosong. Selain yang tadi kita bisa menggunakan kurung kurawal ini gitu ya, 032, kita juga bisa mengisi array ini satu per satu dengan menyebutkan alamat, indeks, atau lokasinya. Jadi misal tadi kita punya nilai yang mana array gitu ya. Array kelihatan karena dia akan punya panjang di sini di dalam kurung siku. Tipenya adalah integer, maka kita bisa mengisi nilai 0 itu sama dengan 32, nilai 1 misalkan kita diisi dengan 42, dan nilai 2 diisi dengan 76. Artinya nanti akan dibuatkan tabel yang isinya 3 elemen, indeks ke 0 karena si dimulai dari 0 itu diisi dengan 32, dan seterusnya begitu ya. Dan kalau kita mau mencetak, itu kita tidak perlu repot-repot. Bisa saja sebenarnya kita printf kan satu-satu. Printf nilai ke 0, printf nilai ke 1 gitu ya. Itu bisa. Tapi itu akan menghabiskan selain ya tidak efektif dan tidak efisien gitu ya, selain waktunya juga dan ribet gitu. Sehingga kita bisa mencetak dengan menggunakan for. Di sini kita menggunakan for integer i dari mulai ke 0 ya, karena indeksnya mulai dari 0. Kemudian i kurang dari 3, karena indeksnya kalau kita punya nilai itu 3 elemen, berarti 0, 1, dan 2 ya, kurang dari 3. Kemudian i++, lalu baru kita printf kan nilai ke i-nya ya. Nilai ke i-nya ini seharusnya nilai ke persen D begitu ya. Sama dengan persen D. Nah, kemudian di sini I, koma, nilai I gitu ya. Nah, sekarang contoh program yang lain, kita akan membuat program untuk melakukan manipulasi atau pengolahan data array DC yang mana nanti program ini dibuat untuk mengisi array of integer sebanyak n, berarti n-nya ini merupakan inputan dari user. Kemudian array tersebut dicetak dan dihitung jumlah keseluruhan elemennya. Jadi nanti elemen yang dimasukkan oleh user ke-1, ke-2, ke-3 itu akan dijumlahkan. Nah, kita di sini akan menggunakan konsep prosedur ya. Prosedural berarti di sini pertama kita akan membagi tugas-tugasnya dari program manipulasi array ini, apa saja yang bisa dilakukan, kita breakdown ke dalam beberapa modul, dan kemudian nanti akan dipanggil di dalam program utama. Nah, untuk yang pertama kali kita buat adalah prosedurnya untuk mengisi array DC. Di sini kita namakan prosedurnya adalah isi array. Nah, ini akan ditempatkan di paling atas, jadi paling atasnya kita isi dulu input stdio.h-nya. Nah, kemudian kita buatkan void isi array-nya, di mana di sini yang diperlukan parameter inputnya adalah integer A. Ini ada kurung sikunya karena A ini menandakan dia merupakan integer, dan ada integer n. Kemudian kita punya variabel lokal di sini integer i sama dengan 0. While i kurang dari n, nah ini kita pakai loopingnya while ya. Tapi teman-teman boleh saja pakai for atau pakai do while. Selama i-nya kurang dari n, ya n-nya i-nya tadi mulai dari 0 karena indeksnya mulai dari 0. Printf masukkan array ke i-nya, kita meminta ke user untuk memasukkan array ke i-nya itu ya tadi while i kurang dari n, karena n itu juga merupakan parameter inputan ya. Jadi dikasih tahu sampai berapa elemen. Oke, kembali lagi masukkan array ke i dan di scanf ya oleh usernya, yaitu dan a ke i-nya. Lalu jangan lupa lakukan increment i++ agar nilai i-nya terus bertambah. Nah, oke, ini sudah selesai while-nya. Ini untuk void isi array. Yang berikutnya yang kita perlukan lagi,
yaitu prosedur cetak array. Jadi kita buatkan lagi void-nya, void cetak array, dengan parameter masukannya juga sama dengan yang diisi array tadi, ada integer A dan integer N. Nah, kemudian kita misalkan mulai inisialisasi integer I-nya itu dari 0. Nah, untuk mencetak ini juga kita misalkan menggunakan while I kurang dari N, maka kita akan cetak ya printf array ke I-nya itu sama dengan berapa begitu ya. Lalu I-nya plus plus dan N while. Terus menerus sampai dia I-nya, kalau tadi elemennya 3 berarti sampai I-nya itu 2. Nah, yang berikutnya adalah prosedur jumlah array. Nah, di sini kita juga membutuhkan prosedur jumlah array karena selain tadi kita mengisi, kemudian kita mencetak, kita juga akan menjumlahkan elemen ya, elemen dari array-nya, isi dari elemennya. Nah, maka di sini yang kita butuhkan adalah fungsi, bukan prosedur ya. Ini kita menggunakan fungsi karena di depannya itu ada integer. Kita pakai fungsi integer dengan nama jumlah array, masukannya adalah integer A dan integer N. Kemudian kita juga inisialisasi I-nya dari 0 seperti biasa, dan jangan lupa tambahkan satu variabel lokal juga, yaitu yang bernama integer jumlah, yang juga kita inisialisasi nilai awalnya dengan 0. Ada looping ya, karena kita akan melakukan pengecekan kepada setiap indeks dari 0 sampai kurang dari N. Kemudian di sini kita akan isi variabel jumlahnya sama dengan jumlah sebelumnya ditambah dengan A ke I. Jadi ketika I-nya 0 berarti jumlahnya sebelumnya itu kan masih 0 ditambah berapa sih elemen ke satunya, ke nolnya gitu ya di dalam array itu. Misalkan elemen ke nolnya adalah 3, berarti jumlah pada I-nya sama dengan 0 itu adalah 3. Kalau sudah selesai proses penjumlahannya, karena dia merupakan fungsi, tadi sudah di statement bahwa fungsi ini keluarannya adalah integer, maka kita akan returnkan jumlahnya. Ya, jumlah ini yang akan menjadi nilai balikan. Untuk program utamanya bisa kita masukkan di sini. Kita buat void main, ada integer n karena kita akan pakai integer n ini untuk parameter masukan dari prosedur dan fungsi yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian printf masukkan berapa elemen array-nya, maksimumnya mau berapa. Nah, user baru memasukkan nilai n-nya. Kemudian baru kita lakukan inisialisasi, A-nya itu sebanyak apa nih si array-nya, array of integer-nya. Integer A di sini dengan jumlah elemen maksimum adalah n. Kemudian ada printf isi array. Nah, kita mau panggil nih si prosedur isi array-nya. Kemudian kita panggil prosedur cetak array-nya, dan kita panggil fungsi untuk jumlah array-nya. Nanti silahkan untuk latihan ini dikerjakan dan teman-teman cek apa outputnya. Kemudian teman-teman tambahkan prosedur fungsi pada program siang tadi untuk menghitung rata-rata gimana nih kalau ditambahkan begitu rata-ratanya. Dan kemudian tentukan juga nilai maksimum serta nilai minimum dari elemen array tersebut ya. Oke, yang berikutnya adalah menghitung panjang array di bahasa C. Misal kita punya array yang merupakan array of integer, array-nya berupa integer. Nah, tipe data integer ini memiliki ukuran 4 byte dalam memori. Maka ukuran array tersebut adalah 8 byte. Lalu bagaimana cara mendapatkan banyak isi array? Nah, bahasa pemrograman C itu belum memiliki fungsi khusus ya untuk mengambil banyak isi array. Tapi kita bisa mengambil panjang array dengan membagi besar array dengan ukuran dan ukuran pointernya. Jadi nanti kalau
Kalau tadi kan n-nya kebetulan dimasukkan oleh user, tapi bisa saja kita itu tidak mengetahui awalnya berapa ukuran dari suatu array gitu. Contohnya di sini array-nya sudah langsung diisi 0, 1, 2, 3 sampai 9. Nah, misal kita mau mencari panjang array-nya atau ukuran array-nya, maka kita pertama buat integer size. Nah, ini ada fungsi bawaan dari sini yang namanya size of array, yaitu untuk menghitung ukuran array, tapi di sini satuannya masih dalam byte. Sedangkan yang kita ingin tahu itu adalah berapa banyaknya ya isi array. Jadi untuk mendapatkan banyaknya, kita bikin lagi misalkan di sini ada variabel length, integer length, sama dengan size of array atau size gitu ya, dibagi size of bintang array. Tadi dibagi pointernya, ukuran pointernya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan banyaknya isi array. Ini programnya, silakan teman-teman juga coba ya. Program lengkapnya. Kalau tadi itu hanya potongannya saja, di sini sudah lengkap dari include sampai printf. Jadi silakan teman-teman praktekkan dan coba sehingga nanti mendapatkan banyaknya isi array-nya. Kemudian array of char. Nah, array juga bisa diimplementasikan untuk tipe data karakter. Seperti kita tahu, array of char ini merupakan kumpulan karakter di bahasa C. Nah, bisa juga kita sebutkan untuk array of char ini adalah tipe data bentukan yang disebut dengan string. Ini adalah salah satu contoh program array of char. Nah, kita akan punya char kata, di mana kita isi langsung ya. Teman-teman bisa menggunakan ini dengan looping gitu agar dimasukkan oleh user. Dan kemudian di sini untuk char kata dia tidak perlu, kita tidak menuliskan length-nya ya, nanti karena kita akan cari menggunakan size of. Contohnya di sini kita isi ada pada spasi APA, tanda tanya gitu ya. Nah, kemudian kita akan printf isi array-nya, kemudian integer length sama dengan size of kata dibagi size of bintang kata untuk mendapatkan banyaknya isi array yang tadi. Nah, kemudian kita akan cetakkan for integer i kurang dari length dan i++, maka printf-nya %c katanya. Nah, yang selanjutnya adalah contoh program array of float ya. Jadi array itu tidak hanya integer, tadi sudah dicontohkan array-nya berupa karakter, dan yang ini adalah array-nya berupa array of float atau pecahan ya. Di sini kita buat float pecahan array-nya ya. Kemudian diisi pecahannya 3,14 minus 99,01 0,002. Kemudian printf isi pecahannya, ini kita tidak pakai looping ya, untuk menunjukkan bahwa kita bisa sebenarnya tidak melakukan looping untuk mencetak. Nah, ini salah satu contohnya, tapi nanti kalau terlalu banyak akan repot, jadi saran saya tetap gunakan looping. Nah, kemudian kalau kita lakukan di sini pecahan 1, 9,123. Nah, artinya ini indeks ke-1-nya untuk si pecahan ini akan diganti dengan nilai yang baru ya, 9,123. Jadi kalau ada seperti ini berarti dia akan digantikan dengan nilai baru. Pecahan 2 tadi juga sudah diisi 0,002 sebenarnya di awal. Nah, ketika kita sebutkan lagi seperti ini dan kita berikan nilai yang baru, maka akan tertimpa ini 12,9925 adalah nilai barunya. Printf isi array pecahan. Nah, ini nanti kita akan cetakkan isi yang baru. Nanti teman-teman boleh coba lihat printf yang pertama dan printf yang kedua, hasilnya outputnya akan berbeda. Mengikuti dengan tadi ya, ini sudah ditimpakan nilainya. Oke, itu untuk materi dari praktikum hari ini. Ini ada tugasnya teman-teman. Silakan dikerjakan tugas praktikum array-nya dan kumpulkan di assignment box yang sudah disediakan di Leads. Mungkin sekian dulu untuk
video pembelajaran praktikum algoritma dan pemrograman hari ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.